Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita berjumpa lagi teman-teman dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana menemukan jati diri, bagaimana cara diri kita menyatu dengan diri yang sejati, agar kita jauh lebih mengenal diri dan tugas pribadi masing-masing dan menjadi pemimpin, khususnya bagi diri pribadi, diri kita masing-masing, bagi keluarga, masyarakat, skup terbesar, amin, bangsa dan negara. Tentunya apa yang saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak. Ini adalah dari pemahaman, pemikiran, dan pengalaman saya secara pribadi. Jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Tidak ada kebenaran mutlak dalam diri saya. Saya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Semoga pengalaman diri saya, pemahaman apa yang saya temukan tentang menemukan diri bisa juga membantu teman-teman saudaraku sekalian di seluruh Nusantara yang tengah mencari jati diri atau ingin menemukan dirinya. Salah kurang saya mohon maaf, jika ada baiknya silahkan ambil. Menemukan jati diri. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang akan saya sampaikan. Saya sharing, berbagi pengalaman tentang menemukan diri, menyatukan diri dengan diri yang sejati. Tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui, melangkahi siapapun yang menyaksikan konten ini, karena setiap pemahaman, setiap pemikiran tentunya ada berbagai macam versi berdasarkan pengalaman dirinya masing-masing. Yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman diri saya dan tidak mutlak kebenarannya. Tidak mutlak kebenarannya. Hanya dijadikan sebagai referensi, itu tidak apa-apa. Dijadikan bahan berpikir, itu tidak apa-apa. Tapi selebihnya saya kembalikan kepada teman-temanku, saudaraku sekalian, untuk mencernanya dan mengolah kembali sehingga menjadi kebenaran pribadinya masing-masing. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, zaman yang akan kita hadapi sudah semakin dekat. Saat yang ditunggu-tunggu sudah semakin cepat tiba. Zaman yang kita tapaki, kita jalani saat ini adalah gerbang pengantar kita menuju zaman tersebut. Saat-saat yang sejak dulu kala sudah dikabarkan. Oleh karenanya penting sekali kita sudah harus bisa menemukan diri dan bersatu dengan diri yang sejati. Ketika kita berbicara tentang menemukan diri, yang pertama yang harus kita bebaskan adalah dari dogma, doktrin, informasi, ataupun dongeng mitos yang tidak benar atau kurang tepat. Karena kalau secara manusia, saya pribadi tidak berhak menentukan salah dan benar. Apalagi untuk semua orang. Tapi salah dan benar, kebenaran objektif untuk diri saya, ini yang akan saya bagikan. Karena kebenaran itu ada berbagai macam versinya. Ada kebenaran yang hakiki, di mana kebenaran itu mutlak hanya Allah yang mengetahui. Ada kebenaran yang disepakati, yaitu ketika berkumpulnya seluruh manusia bersepakat musyawarah untuk menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah, sehingga menjadi peraturan. Lalu kita semua memiliki kebenaran masing-masing dalam diri kita.
Nah, ini yang saya sampaikan adalah kebenaran yang saya temukan untuk diri saya pribadi. Jika ada manfaatnya, saya harapkan juga memberikan sebuah pembuka kesadaran. Maka sangat bersyukur ketika apa yang saya sampaikan bisa turut membantu teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Karena saya hanyalah seorang perantara kata-kata. Menemukan diri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membebaskan pikiran dan perasaan kita dari ketika kita mengetahui, mendengar bahwa ketika menemukan diri itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, gampang dihubungkan dengan hal-hal yang gaib. Padahal sebelum yang mistis, yang gaib, yang nyatanya dulu harus kita temukan. Tentang menemukan jati diri, menemukan diri, saya pernah menyampaikan di konten saya sebelumnya, jauh-jauh hari. Saat ini saya lanjutkan kembali, bahwa menemukan diri yang paling pertama yang harus dilakukan adalah temukan bakatmu, temukan minatmu. Kalau istilah anak muda sekarang, passionnya di mana? Kamu hobi bermain bola, maka latihlah diri kamu, tempat diri kamu bermain bola. Jadilah sebagai pemain bola yang baik, yang handal, dan amin bisa jadi yang nomor 1 sebagai pemain bola. Karena setiap manusia berbeda, setiap manusia spesial. Jangan membuat adu balap berenang ikan dengan kupu-kupu, karena sudah beda dimensinya, sudah beda juga fungsi alam dan bentuk wujudnya. Jangan kita lomba lari manjat kelapa atau manjat pohon. Diadakan lomba lari monyet dengan siput. Apakah monyet itu lebih mulia daripada siput? Tidak. Apakah ikan lebih bagus daripada kupu-kupu? Bukan. Baik monyet, kupu-kupu, ikan, siput, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya mulia, semuanya hebat, semuanya spesial. Pada kapasitasnya masing-masing, pada keperluan, pada tugas dan fungsinya masing-masing. Monyet jadilah seperti monyet, siput jadilah siput, kupu-kupu jadilah kupu-kupu. Itulah yang harus kita ketahui dan temukan. Jangan kita seorang siput, kita berusaha atau kita mendambakan, mengimajinasikan seperti kupu-kupu. Siput tidak bisa terbang seperti kupu-kupu. Siput tidak bisa menang melawan monyet yang sedang manjat pohon. Maka jadilah siput yang terbaik, jadilah kupu-kupu yang terindah, jadilah monyet yang terlincah, jadilah ikan yang bermanfaat ketika berenang dalam lautan. Kita banyak sekali terkurung di dalam sebuah keteraturan yang dibentuk seperti misalnya pemikiran, perasaan, bahkan pekerjaan. Banyak manusia yang hilang jati dirinya, tidak menemukan dirinya karena sudah ada masuk ke dalam sistem. Sistem yang ada dibuat oleh pemilik sistem. Manusia-manusia juga. Yang harus kita temukan adalah menemukan sistem sejati dari Tuhan pencipta alam. Tugas kita apa? Maka tools yang pertama untuk membangkit kesadaran menemukan diri adalah cari bakatmu di mana. Temukan bakatmu, gali bakatmu. Apapun itu yang membuat hatimu senang, bahagia, pikiranmu cerah, tenang, itu adalah bakatmu. Itu adalah dirimu. Itu adalah potensimu. Gali, latih, kembangkan. Ketika kita menemukan bakat, minat, kebahagiaan, kesenangan, maka ketika kita hubungkan ke dalam keduniawian, harta, jabatan, dan lain sebagainya, itu akan mengikuti. Banyak manusia ingin bahagia, tapi yang dicari adalah pekerjaan, dicari adalah jabatan, yang dikejar adalah positioningnya dalam keduniawian. Padahal tujuannya kebahagiaan. Orang hidup di dunia memang membutuhkan uang, memang membutuhkan segala segenap apapun dalam keduniawian.
Tapi ketika tujuannya mendapatkan kebahagiaan, maka lihatlah berbagai macam contoh banyak manusia yang harta bendanya berlimpah, jabatannya juga tinggi, tetapi dia tidak bahagia. Ada yang stres, depresi gara-gara pandemi corona, ada juga yang bunuh diri dan lain sebagainya. Maka kejarlah kebahagiaan kalau kamu memang ingin bahagia. Dan jangan sampai salah jalan. Yang kamu kejar kebahagiaan, tapi yang kamu lakukan adalah keduniawian. Apakah kita tidak boleh mengejar dunia? Mengejar dunia bagi saya tidak boleh. Jadikanlah dunia yang mengejar dirimu. Apakah gampang? Tentu saja tidak mudah. Tapi yang tidak mudah, yang sulit itu yang terindah. Kita lakukan yang terbaik. Kita pikirkan yang terbaik. Dan kita perbesar kebaikan, welas asih, kebijaksanaan, maka Allah yang akan menjamin apa yang kita inginkan akan diberikan. Itu yang pertama. Setelah kita menemukan, menggali bakat, potensi, kelebihan kita masing-masing, mengenal batasan diri secara raga, karena raga jasmani itu terbatas, ruhani tidak terbatas. Temukan batasanmu dalam ragamu, tapi kembangkan. Jadilah tidak terbatas dalam ruhanimu, karena itu akan membentukmu sebagai pribadi manusia yang paripurna. Yang kedua, untuk menemukan dirimu, maka rubahlah kebiasaanmu, rubahlah lingkunganmu, karena itu pun akan merubah pemikiranmu, akan merubah hatimu, akan juga merubah perasaanmu. Banyak dari dulu orang mengatakan ketika kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, kita akan terbawa wanginya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berpositif thinking, maka kita akan terbawa positif thinkingnya. Ketika kita biasa bergaul dalam lingkungan orang-orang yang ceria, penuh canda tawa, maka kita akan terbawa kebahagiaan, keceriaannya. Lingkungan menentukan terbentuknya dirimu. Pemikiran utama dalam diri manusia, paling dasar, inti kebahagiaan itu sendiri. Jadi yang pertama, temukan bakatmu, gali potensimu. Yang kedua, rubah kebiasaanmu, kebiasaan apapun, sehingga kau akan sendiri merubah lingkungan, cara berpikir dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika kamu sudah menemukan potensimu, menemukan dirimu, yang bagaimana itu caranya adalah membebaskan dari segala macam penjajahan, doktrin, dogma, dan juga konspirasi sistem yang membuat kita tidak berpikir lebih luas. Maka yang ketiga adalah selalu menjadi baiklah dalam segala macam kondisi situasi. Kembangkan sifat welas asih. Terus meneruslah lakukan kebaikan walaupun yang kau dapatkan sebaliknya. Karena percaya dan yakinlah, ketika engkau menjadi orang yang baik, berpikiran baik, berperasaan baik, melakukan hal yang baik, kalaupun kau tidak bertemu dengan orang baik, kau akan ditemukan oleh orang baik. Dan kau akan dilindungi oleh yang maha baik. Setiap manusia memiliki rasa batin yang harus kita dengarkan secara seksama. Bagaimana Kak cara mendengarkannya? Bukan mendengarkan dengan telinga lahir, tapi dengarkanlah dengan jeli oleh kedalaman rasa batinmu sendiri. Jangan selalu berkutat terjebak ke dalam permainan pikiran, karena pikiran selamanya tidak akan diam pada satu tempat. Dia akan selalu berubah. Hari ini berpikir A, nanti siang berpikir B, besok berpikir C. Penentu sejati kehidupanmu yang hakiki adalah batinmu, kolbumu. Maka ketika kolbunya bagus, semuanya bagus. Batinmu akan menuntun ragamu. Ketika batinmu merasakan kedamaian, ketenangan, kesejukan, dan kau merasa tercerahkan dan juga ingin lebih banyak merasakan kehausan, dahaga spiritualisme, dahaga
ketenangan, dahaga kerohanian, maka ikuti arahan batinmu. Di konten kali ini saya hanya bisa memberikan 3 saja cara menemukan diri, dan itu pun secara general, umum. Karena menemukan diri, setiap diri pribadi manusia berbeda, spesial. Seperti tadi, ada monyet, ada siput, ada ikan, ada kupu-kupu. Saya tidak mungkin membimbing siput untuk menjadi seperti monyet, atau melatih monyet menjadi seperti ikan. Oleh karenanya, bila mana teman-teman berkenan dan berkesempatan ingin mengetahui jauh lebih dalam, bertanya langsung dan berdiskusi ataupun curhat dengan saya langsung mengenai menemukan jati diri, maka Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun yang hadir, yang ingin bertemu dengan saya. Silahkan buat janji, hubungi nomor di bawah ini. Boleh di telepon, boleh di WhatsApp, dan buat janji. Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka bagi siapapun yang ingin berlatih kesenian, pantomim, acting, tari, ataupun yang lainnya. Kami buka jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memicu bangkitnya kesadaran, menemukan kesejatian. Ingat, apa yang saya sampaikan tidak mutlak kebenarannya. Saya hanya perantara kata-kata. Tapi jika teman-temanku, saudara sekalian, merasakan apa yang saya sampaikan ini menenteramkan, menambah kehausan batin, ketenangan, dan lain sebagainya, maka itu sejatinya adalah rasamu dan pembimbing batinmu untuk menemui saya secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian senusantara. Semoga ini bermanfaat. Salah katanya saya mohon maaf. Sekali lagi, bukan untuk maksud menggurui, apalagi melangkahi atau menunjukkan kemampuan. Tidak. Saya hanya ingin bermanfaat bagi siapapun. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya, ataupun sampai ketemu di Sanggar Rumah Cimanggis ini. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.